Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu. Bapak Ibu Hadiyuswo yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam patunggilan. Pada pagi hari ini, Hadiyuswo GKJW Jemaat Sidoarjo mengadakan ibadah tutup bulan di awal tahun 2021. Bapak Ibu Hadiyuswo yang terkasih, meskipun situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk saling bertatap muka, akan tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah tutup bulan pada bulan Januari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Sebelum kita mengikuti ibadah tutup bulan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyi dari KPJ 23 ayat yang pertama. Puji ring Allah Pangeran kang Maha Wisesa. Puji ramya pinarung lan sawernining bangsa. Panitungnya layan binging manah nunggung Gusti ning protita. Puji mring Allah kang sun tentrem harjo nyoto tansah nganjar bejo mring tiyang kang sestu pracaya dadya tilah andel satuhu pujinan lan trusing kalbu. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini, marilah kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami hamba-hambamu para Hadiyuswo sujud menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kami, di mana Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah tutup bulan. Bapa, kami merasa bahwa kehidupan kami banyak sekali dosa dan kelemahan. Pada pagi hari ini kami mohon Bapa mengampuninya. Jalannya ibadah tutup bulan pada pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini
melalui ibadah yang akan diselenggarakan hari ini. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus dan Maha Baik, kepadamu ya Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan perlindungan Bapa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa tidak pernah meninggalkan kami, Bapa tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Bapa senantiasa menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami datang dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa-dosa kami. Kami mohon Bapa, ampunilah kami, layakkanlah kami, kuduskanlah roh tubuh jiwa raga kami, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Mampukanlah kami ya Bapa, untuk mengerti dan melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan hari lepas hari. Karena kami tahu Bapa adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kudus. Kepadamu ya Yesus kami senantiasa mengucap syukur. Bapa, doa kami yang singkat ini kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sama Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang demikian bunyinya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebelum kami mendengarkan perenungan dari hambanya Bapak Pendeta Kristanto, mari kita memuji dengan pujian KPJ nomor 435 ayat 1, Gustimu keparing mundur. Gustimu kepareng mundur, papan aneng atimu, resik ono timen patuh, Gusti karso lumepung, rungono pangandikanyo, ojo podo semoyo, nyawisno papan bring Gusti, aneng sajroning ati. Shalom, salam patunggilan, dhateng panjenengan sedaya para Bapak Ibu adi sepuh ing pasamuan GKJW Jemaat Sidoarjo. Mugi berkahipun Gusti tansah kita tampi wonten ing gesang kita ing sadinten-dinten. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, khususnya para adiyuswa, pada saat ini renungan tutup bulan saya beri judul Jangan Tawar Hati. Jangan tawar hati. Bapak Ibu adiyuswa, pada tanggal 20 kemarin ada satu peristiwa yang unik, peristiwa yang besar, yang menurut saya perlu menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para warga adiyuswa. Apa yang saya maksud? Yaitu pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang ke-46. Ya, pelantikan Presiden Amerika yang ke-46, yaitu presiden yang
dikenal dengan nama umum, nama terkenal yaitu Joe Biden. Mengapa menarik? Ini saya angkat dalam perenungan Adi Yuswo, karena Joe Biden ini menjadi seorang presiden pada usia yang ke-78 tahun. Ya. Kita bayangkan sepuh sekali ya Bapak Ibu dan Saudara, tua sekali. Nanti kalau dia sukses memimpin Amerika, dia akan mengakhiri jabatannya selama 4 tahun, berarti usia 82 tahun. Wah, sungguh luar biasa. Ya, ini memberi inspirasi kepada kita semua karena Joe Biden ini dilantik pada usia yang ke-78 dan dia menjadi seorang pemimpin negara yang besar. Dia menjadi seorang pemimpin negara yang besar. Kalau kita bandingkan dengan usia 78 orang Asia tentu ya sangat berbeda. Biasanya 78 itu sudah tuyuk-tuyuk. Ya, tetapi Joe Biden ini 78 tapi masih dia mengawali karir sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Amerika. Menarik juga, Bapak Ibu yang terkasih, dia juga dilantik dengan menggunakan Alkitab yang tua. Nah, ini juga menjadi inspirasi juga bagi kita. Mengapa? Karena dalam pelantikan dia dilantik dengan pengucapan sumpah, pengucapan janji, dengan mempergunakan Alkitab yang juga tua. Jadi presidennya tua, Alkitabnya juga tua. Yaitu Alkitab yang sudah dipakai sejak tahun 1893. Ya, 1893. Tebalnya itu kurang lebih 12 cm, jadi sangat tebal sekali. Dan itu ada Alkitab keluarga. Jadi setiap anggota keluarga hendak dilantik atau diteguhkan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat, dalam negara, itu keluarga Joe Biden ini selalu menggunakan Alkitab ini. Jadi Alkitab keluarga yang turun-temurun. Jadi luar biasa sekali. Mereka memiliki Alkitab keluarga yang selalu dipelihara, dirawat, sampai Joe Biden ini menjadi presiden yang tertua di Amerika Serikat, yaitu usia 78 tahun. Ya, Ibu Bapak para disepuh yang terkasih, pelantikan Joe Biden ini memberi inspirasi kepada kita semua. Paling tidak, Joe Biden ini sukses menjaga kesehatan lahir batin sampai dengan usia yang ke-78 saat dia dilantik menjadi seorang presiden. Tentu tidak mudah menjaga kesehatan lahir dan batin. Karena seorang presiden harus fit. Nah, Joe Biden ini bisa sukses menjaga kesehatan lahir dan batin. Kita bayangkan ya, biasanya seorang presiden itu pikirannya berat. Karena tugas-tugasnya berat. Apalagi presiden Amerika ini tidak hanya ngurusi negaranya sendiri, kadang-kadang kan Presiden Amerika itu ngurusi negara-negara lain ya, ngurusi Irak, ngurusi Afghanistan, mungkin juga ngurusi Cina, perang dengan Cina, perang dagang dengan Cina, atau bahkan juga perang dingin dengan Cina. Nah, tapi Joe Biden ini siap ya dengan semua resiko. Nah, biasanya kan kalau kita yang usia sepuh ya mendengar anaknya sakit, cucunya sakit, kita sudah tensi kita naik, kita sudah darah tinggi, kaget, dredak, kepuyuh-puyuh bahkan mungkin ya. Tapi Joe Biden ini rupanya siap dengan semua resiko ini dan mau menghadapi itu semua. Dia punya pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, sehingga dia bisa memimpin negara besar, bahkan juga negara yang berpengaruh di seantero dunia. Selain itu juga terpilihnya Joe Biden menjadi seorang presiden tertua di Amerika, ini juga menyadarkan kepada kita betapa pentingnya motivasi, ya motivasi dalam kehidupan. Dia tidak menyerah, meskipun usianya 78 tahun,
tapi dia bisa mengalahkan yang muda-muda. Ya ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi meskipun dia usia 78 tahun, dia bisa mengalahkan yang muda-muda. Itu karena motivasi yang kuat, motivasi yang luar biasa, motivasi yang hebat untuk tetap berkarya meskipun dia usia 78 tahun. Usia tua tidak menjadi halangan bagi dia untuk mengabdi bangsa dan negara, dan dia dipercaya. Tentunya pada waktu itu juga banyak yang mencibir ya, waduh tuwek-tuwek kok sik dadi presiden, mbok ngalahai ya. Biasanya kan orang begitu terhadap orang yang tua, tuwek-tuwek kok sik macung dadi presiden ya. Tetapi dia termotivasi untuk tetap berkarya. Dia ingin mempersembahkan hidupnya untuk bangsa dan negara, memimpin bangsa ini atau bangsa Amerika ini kepada harapan dan cita-citanya. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan adalah motivasi yang luar biasa untuk tetap berkarya. Tidak ada tawar hati, tidak ada takut ya, tapi dia berupaya semaksimal mungkin untuk berkarya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini cukup menarik, yaitu tidak tawar hati. Saya beri judul, tidak tawar hati. Di dalam ayat nas yang saya ambil dalam ayat 16, di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Saudara sekalian, apa itu tawar hati? Kalau kita membaca dalam ayat ini, apa itu tawar hati sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-16 dari 2 Korintus pasal 4 ini. Kebanyakan orang mengartikan tawar hati itu dengan hilangnya minat atau semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak mau peduli, apatis, hatinya dingin, dan seterusnya. Tentu siapapun dapat mengalami kondisi yang seperti ini. Sangat wajar dan manusiawi. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika hal ini dibiarkan tentu akan berakibat buruk, baik bagi kesehatan jasmani maupun juga bagi kesehatan rohani, baik diri sendiri maupun juga orang lain. Kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup positif. Orang yang tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidup, pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak lagi peduli terhadap dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu yang terkasih, tawar hati yang berbahaya jikalau tawar hati itu ada di dalam kehidupan kita. Menyerah atau tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Sebab itu di dalam bacaan kita begitu luar biasa. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara sekalian yang terkasih, Rasul Paulus mengajak kepada kita sekalian untuk tidak memiliki tawar hati dalam kehidupan. Terlebih di masa pandemi ini, seringkali orang merasa ciut dalam hatinya, merasa kehidupannya terancam, sehingga ada perasaan tawar di dalam dirinya, kehilangan semangat dan gairah kehidupan. Berangkat dari firman Tuhan pada saat ini, dan juga bercermin dari pengalaman kehidupan Joe Biden yang sudah menginspirasi kepada kita, meskipun kita adiuswo, tapi mari kita tetap semangat dan kita tidak kehilangan hati untuk terus menjaga kesehatan kita
dan kita tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Apabila hati kita menghukum kita seharusnya jangan menyerah atau tawar hati. Apa yang kita alami saat ini mungkin saja menjadi alasan bagi kita untuk tawar hati. Namun lihatlah lebih dalam bahwa Tuhan telah menopang kita dengan kekuatan untuk mengatasinya. Kekuatan itu bernama iman. Ya, kekuatan itu bernama iman. Marilah kita ingat kata-kata Paulus yang juga menarik untuk kita renungkan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian yang terkasih, mari para adiuswa dalam mengakhiri bulan Januari ini kita tidak tawar hati karena Kristus itu selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Selamat menutup bulan Januari dan selamat memasuki bulan baru, bulan Februari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan memberkati kita, kesehatan, kekuatan, dan kecukupan. Kita akan bersama-sama mempersembahkan dengan iringan KPJ 170. Mari kita pujikan bersama-sama. Lupering berkasih Gusti, iku prajanji suci, urip mulya aning swarga, pinaringken Sang Putra. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diingatkan Tuhan akan kehidupan yang tidak tawar hati. Tambahkanlah dalam hidup kami kekuatan, pengharapan, kesetiaan, dan kemampuan untuk terus melangkah dalam hidup, khususnya di masa pandemi dan tahun baru yang mana kami hidup dalam ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kami percaya di dalam Kristus yang memberikan kepastian kehidupan, kami mampu, kami tidak tawar hati dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini. Kami berdoa untuk para adiuswa GKJW Jemaat Sidoarjo, kiranya Tuhan selalu karuniakan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang, dan kecukupan, sehingga keluarga-keluarga para adiuswa ini selalu ada dalam berkat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk anaknya, kami berdoa untuk cucunya, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kiranya Tuhan juga selalu memberkati,
sehingga mereka juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kami semua para adiyuswa. Kami berdoa secara khusus untuk para adiyuswa yang senantiasa mengalami kelemahan tubuhnya dan selalu ada dalam gangguan kesehatan. Kami mengingat akan Ibu Hartati. Tuhan kiranya selalu berkati, supaya tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian pula kami selalu berdoa, mengingat akan Ibu Rufilah. Tuhan kiranya juga selalu berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan juga seluruh adiyuswa, Tuhan kiranya selalu menjagai dengan kasih dan rahmat Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Hari Prasetyo yang harus isolasi, juga Ibu Pramono yang tetap Tuhan jagai dengan kesehatan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dengan kasih dan rahmat Tuhan. Pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkati, supaya persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Para pengurus adiyuswa, Bapak Bambang dan juga para jajarannya, kiranya Tuhan selalu memberkati dengan kasih dan rahmat Tuhan. Kami pasrahkan masa depan kami di dalam berkat dan anugerah-Mu. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam kehidupan kita dengan keyakinan dan kepastian, karena Kristus selalu menyertai hidup kita. Mari kita bersama-sama menyanyi dari KPJ nomor 434. Gustimu pisampun ngantos milar kawula, kula tansah ngraosaken berkapaduka. Gusti mugi nuntun kawula, tansah ngraosaken berkapaduka. Saudaraku, marilah kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati para adiyuswa di rumah masing-masing, mulai pada saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tentrem rahaja sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharja 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 sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem
rajo sing Gusti kita tumrap kita tentrem rajo sing Gusti kita tumrap kita